Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sari Dewi Purwanti. Saya dosen tetap program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Sebagai salah satu bentuk pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026. Selama menjadi dosen di Universitas Jember, saya telah mengampu berbagai mata kuliah yang berkaitan dengan bidang pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial. Mata kuliah tersebut meliputi sistem usaha kesejahteraan sosial, teknik konseling, teori dan praktek pekerjaan sosial dalam masyarakat multikultural, metode perencanaan partisipatori berbasis komunitas, gender dan pemberdayaan wanita, analisis kependudukan untuk kesejahteraan sosial, praktikum pekerjaan sosial komunitas, supervisi lembaga pelayanan sosial, serta praktikum konselor psikososial. Berbagai mata kuliah tersebut memberikan banyak pengalaman mengajar yang pada ranah kontekstual, metodologis, maupun praktis dalam bidang pekerjaan sosial. Adapun kepakaran yang saya kembangkan meliputi disabilitas, transformasi digital dalam kesejahteraan sosial, dan inklusi digital. Bidang kepakaran tersebut menjadi landasan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, baik dalam kegiatan pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat. Melalui integrasi ketiga bidang tersebut, saya berupaya menghadirkan pembelajaran yang kontekstual berbasis bukti ilmiah serta relevan bagi perkembangan isu kesejahteraan sosial saat ini. Dari berbagai mata kuliah yang saya ampu, saya memilih mata kuliah Sistem Usaha Kesejahteraan Sosial sebagai representasi unjuk kerja pengajaran. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang membekali mahasiswa dengan kemampuan memahami, menganalisis, dan mengevaluasi sistem usaha kesejahteraan sosial sebagai bagian dari praktik pekerjaan sosial subprofesional. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi sistem usaha kesejahteraan sosial penyandang disabilitas. Topik ini saya pilih karena memiliki keterkaitan erat dengan bidang kepakaran saya, aktivitas penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Sebagai gambaran umum, mata kuliah Sistem Usaha Kesejahteraan Sosial diselenggarakan selama 1 semester, yaitu terdiri dari 16 pertemuan dengan materi pembelajaran yang disusun secara bertahap mulai dari konsep dasar hingga implementasi sistem usaha kesejahteraan sosial pada berbagai kelompok sasaran. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu melihat hubungan antara kebijakan sosial, pelayanan sosial, praktik pekerjaan sosial, serta berbagai aktor yang berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Materi pokok selama 1 semester berisi dinamika masalah sosial dalam masyarakat kontemporer, dimensi sistem usaha kesejahteraan sosial, teori sistem sebagai kerangka kerja dalam pekerjaan sosial profesional, sistem usaha kesejahteraan sosial untuk anak, sistem usaha kesejahteraan sosial untuk perempuan, dan terakhir, sistem usaha kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas. Dari keseluruhan materi tersebut, pada kesempatan ini saya memilih satu topik, yaitu sistem usaha kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas. Karena materi ini mengintegrasikan konsep teoritis kebijakan sosial, praktek pekerjaan sosial, dan hasil penelitian dalam pengembangan sistem pelayanan sosial yang inklusif. Sebelum memasuki materi, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu capaian pembelajaran mata kuliah ini. Terdapat 4 CPMK yang diemban dari mata kuliah ini. Yang pertama adalah mampu menganalisis sistem usaha kesejahteraan sosial yang meliputi kebijakan, program, dan praktek pekerjaan sosial sebagai problem solving masalah sosial dalam masyarakat kontemporer. Kedua, mampu menganalisis relevansi teori sistem pada sistem usaha kesejahteraan sosial dalam meningkatkan keberfungsian sosial dan kesejahteraan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, mampu menggunakan konsep teoritis serta empirik kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial
dan sistem pelayanan sosial yang mendukung pengembangan sistem usaha kesejahteraan sosial. Terakhir, mampu menunjukkan nilai moral, etika, dan prinsip praktek pekerjaan sosial terkait sistem usaha kesejahteraan sosial. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan delivery, interaction, dan assessment atau disingkat DIA. Pada aspek delivery, materi yang disampaikan secara sistematik dengan memanfaatkan presentasi interaktif, studi kasus, dan contoh-contoh kontekstual. Pada aspek interaction, mahasiswa didorong untuk berpartisipasi secara aktif melalui diskusi, presentasi, analisis kasus, serta refleksi pembelajaran. Sedangkan pada aspek asesmen, penilaian dilakukan secara berkelanjutan untuk mengukur ketercapaian pembelajaran mata kuliah. Asesmen dalam mata kuliah ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, partisipasi dalam diskusi dengan bobot 30%. Kedua, diskusi dengan bobot 20%. Dan terakhir, proyek pembuatan poster berbasis riset dengan bobot 50%. Melalui kombinasi penilaian tersebut, mahasiswa tidak hanya dinilai dalam penguasaan konsep, tapi juga kemampuan berpikir kritis, kemampuan komunikasi akademik, kolaborasi, dan penyusunan solusi berbasis bukti ilmiah. Referensi dan integrasi penelitian dilakukan dalam mata kuliah ini. Dalam pembelajaran ini, saya menggunakan berbagai referensi utama yang menjadi landasan konseptual mata kuliah, di antaranya Compton and Galloway, Doublestein, Huda, Rubin and Rubin, serta Suud. Selain itu, saya juga menggunakan buku ajar Sistem Usaha Kesejahteraan Sosial yang disusun melalui tim teaching bersama tim dosen pengampu mata kuliah. Buku ajar ini mengintegrasikan teori kebijakan, praktik pekerjaan sosial, serta hasil-hasil penelitian sebagai bahan ajar yang kontekstual. Khusus pada materi yang akan saya sampaikan hari ini, saya juga mengintegrasikan hasil penelitian mengenai workplace inclusion, disabilitas, aksesibilitas layanan publik, dan inklusi digital bagi penyandang disabilitas. Sehingga mahasiswa memperoleh pemahaman yang tidak hanya konseptual, tetapi juga berbasis bukti empiris. Melalui pendekatan tersebut, saya berharap mahasiswa mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan solutif dalam merancang sistem usaha kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkeadilan. Selanjutnya, mari kita lihat proses pembelajaran mata kuliah Sistem Usaha Kesejahteraan Sosial dengan materi Sistem Usaha untuk Kesejahteraan Penyandang Disabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian setelah 1 minggu nggak ketemu saya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau minggu kemarin kita sedang membicarakan soal usaha kesejahteraan sosial untuk perempuan, kalau yang masih ingat materi minggu lalu, maka kali ini kita akan bergeser sasarannya menjadi penyandang disabilitas. Tapi sebelum itu, saya punya pertanyaan pemantik. Jadi, apakah pemberian bantuan sosial saja sudah cukup untuk mewujudkan kesejahteraan penyandang disabilitas? Belum? Belum semua ya? Oke, saya akan membedah, kita bareng-bareng, kita bersama akan membedah apa saja yang membuat sistem kesejahteraan sosial khusus penyandang disabilitas itu terhambat. Khusus untuk materi hari ini, kalau untuk pencapaian pembelajaran CPMK kalian bisa mengecek di RPS MMP, gitu ya. Tapi khusus untuk pertemuan kali ini, sub CPMK-nya adalah ada 4 poin. Jadi kami berharap mahasiswa itu bisa punya keterampilan atau kemampuan terkait 4 poin ini. Yang pertama, mahasiswa memahami konsep terkait sistem usaha kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas. Kemudian yang kedua, perspektif kalian terkait sebagai pekerja sosial terhadap isu-isu penyandang disabilitas. Kemudian yang ketiga, menganalisis aktor-aktor. Jadi kita akan mengidentifikasi siapa saja aktor-aktor yang ada dalam sistem usaha kesejahteraan sosial khusus bagi penyandang disabilitas. Kemudian yang keempat adalah merumuskan intervensi alternatif rujukan
untuk mengurai sistem usaha kesejahteraan sosial khusus penyandang disabilitas. Nah, sebelum saya menjelaskan panjang lebar, kita perlu tahu dulu nih sasaran kita, penyandang disabilitas. Ada yang tahu apa itu penyandang disabilitas? Saya rasa sudah ada juga di sini ya. Tapi intinya adalah penyandang disabilitas itu dahulu sama sekarang itu definisinya sudah bergeser. Gitu ya. Kalau dulu disabilitas itu ya orang yang dengan kekurangan fisikly, yang bisa dilihat mata, punya kekurangan, maka dia adalah disabilitas. Kemudian bergeser sejak Undang-Undang Nomor 8 2016, kalau dulu undang-undangnya namanya penyandang cacat. Kemudian paradigmanya bergeser menjadi penyandang disabilitas. Yang artinya adalah setiap orang yang punya keterbatasan fisik, intelektual, berarti terkait pola pikir, pikiran, kemudian mental, dan atau sensorik. Dalam jangka waktu lama, dalam berinteraksi dengan lingkungan, dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Jadi ada poin-poin yang harus kita highlight. Yang pertama, terkait keterbatasan fisik, sensorik, intelektual, kemudian mental. Kemudian yang kedua yang perlu di-highlight adalah mereka ini menghadapi kesulitan-kesulitan dalam berpartisipasi dalam sebuah negara, gitu ya. Ragam disabilitas tadi sudah disebutkan, tapi saya akan lebih rigid lagi. Yang pertama disabilitas fisik. Kalau disabilitas fisik, dia bisa diobservasi mata. Misalnya amputasi kaki, tangan, kemudian kadang daun telinga hilang dan sebagainya. Itu fisik. Atau sumbing. Nah, itu fisik bisa diobservasi. Kemudian disabilitas intelektual. Ini misalnya teman-teman Down syndrome. Bisa diobservasi, tapi nggak semuanya bisa diobservasi. Kalau teman-teman Down syndrome biasanya kelihatan dari wajahnya, gitu ya. Kalau disabilitas intelektual biasanya mereka punya IQ yang di bawah rata-rata. Gitu. Kalau disabilitas mental ini yang baru masuk, baru saja upcoming, gitu ya. Dia terkait gangguan fungsi pikir, emosi dan perilaku seperti skizo ataupun bipolar. Ini nggak bisa diobservasi mata, karena dia ada di dalam pikiran. Misalnya tiba-tiba kita punya kesulitan dalam mengatur emosi. Jadi gampang cepat marah, atau gampang cepat nangis, atau meledak-ledak, euforia tinggi dan sebagainya. Itu ngomongin mental. Orangnya normal, dalam artian secara physically itu nggak ada masalah. Tapi pikirannya yang bermasalah. Kemudian sensorik. Kalau sensorik berarti terkait alat indera. Bisa pengecapan, bisa penglihatan, bisa pendengaran, gitu. Intinya terkait alat indera. Tapi yang biasa umum kita lihat biasanya netra, rungu wicara, dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya, jika ada seseorang yang kehilangan jari kelingkingnya, bisa disebut disabilitas apa enggak? Bisa enggak? Belum tentu, gitu. Karena kalau kita pakai paradigma lama, orang kehilangan jari kelingking dia difabel, disabilitas. Tapi kalau orang ini bisa mengakses pendidikan, kesehatan, bisa berjalan ke mall sesuka hati, tidak punya hambatan apa-apa terkait partisipasi sama masyarakat, dia bukan disabilitas sebenarnya. Tapi orang dengan keterbatasan fisik. Kalau disabilitas, berarti dia punya, dengan keterbatasannya dia nggak bisa mengakses pendidikan, nggak bisa mengakses layanan publik yang lainnya. Itu bedanya. Jadi nggak semua orang dengan keterbatasan fisik itu adalah disabilitas. Nah, ini yang saya tadi bilang, paradigmanya mulai bergeser. Dari awal, paradigma lama sudah kelihatan sekali di undang-undang, dari penyandang cacat ke penyandang disabilitas. Mulai bukan cacatnya. Kalau cacat itu kan kayak pabrik salah cetak gitu kan ya. Jadi produknya cacat. Nah, sedangkan ini kan manusia.
manusia itu paradoksnya nggak ada yang sempurna. Nggak ada kalian menggarisi alis kanan, alis kiri roto gitu, nggak ada. Kecuali oplas ya, gitu ya kan, ada penggarisnya. Kalau ini enggak, semua ciptaan Tuhan itu otentik. Jadi masing-masing itu beda-beda. Jadi tidak ada benar-benar kata sempurna dan tidak ada yang cacat, itu enggak ada. Makanya bergeserlah menjadi disabilitas. Kemudian paradigma barunya, kalau dulu semua program-program sosial itu bentuknya adalah bantuan sosial. Bantuan sosial itu bisa bahan pangan, kursi roda, kemudian uang, dan sebagainya. Kalau yang sekarang sudah mulai bergeser terhadap hak atau human rights. Terhadap hak. Jadi kalau HAM itu ya, hak asasi manusia, semua orang punya hak untuk pendidikan, kesehatan, enggak, meskipun dia disabilitas ataupun tidak, itu tidak mempengaruhi hak yang melengkap di dirinya. Jadi bukan hanya ngomongin soal uang, bukan ngomongin soal bahan pokok, tapi juga hak-hak yang lainnya. Kemudian pendekatan charity dan belas kasih sudah mulai bergeser ke pemberdayaan. Kemudian ketergantungan pada pihak lain, kemudian bergeser menjadi kemandirian di poin yang ini. Kemudian awalnya, ini yang tadi saya bilang, fokus pada keterbatasan individu pada pandangan medikal, ada pandangan orang disabilitas itu sakit, jadi harus disembuhkan. Ini pandangan lama, kalau sekarang sudah berubah, inklusif, dalam masyarakat ya beda-beda, unik-unik, maka nggak perlu disembuhin, nggak ada disembuhin. Makanya kalau kalian bilang misalnya disabilitas mental gitu ya, bipolar, psikiater itu nggak ada yang berhasil, paling cuma 10% dari semua pasiennya, sisanya ya dia berdamai dengan kondisi disabilitasnya, gitu. Jadi nggak ada yang bisa disembuhkan. Jadi gimana cara kita memanage dan bergabung ke masyarakat. Kemudian kita next, sorry, agak kepotong ya. Ups. Wah, gimana ini? Sorry. Ini. Kenapa kita butuh sistem usaha kesejahteraan sosial khusus penyandang disabilitas? Ini adalah alur kira-kira kenapa kok kita butuh. Karena ketika kita membicarakan penyandang disabilitas, dia bukan individu yang spasial. Spasial itu maksudnya terpisah dari yang lainnya. Dia adalah satu subsistem dari subsistem yang lain, dalam satu sistem yang lain, sistemnya lebih luas dan itu banyak, gitu ya. Dia cuma bagian kecil saja. Disabilitas hanya satu bagian kecil aja dari sebuah sistem. Jadi penyandang disabilitas itu tidak bisa menjadi center of change semuanya. Harus butuh sistem-sistem kecil yang mendukung. Nah, contohnya, masalah mengidentifikasi hambatan dan kebutuhan. Coba bantu saya, kira-kira apa sih hambatan yang sering kalian lihat terkait penyandang disabilitas? Di sekitar kita saja. Ada nggak? Contohnya nih bangunan FISIP saja. Coba kalian lihat, apakah FISIP sudah accessible? Sudah bisa diakses? Untuk disabilitas kurang. Padahal kita udah punya rem ya, rem itu yang ini, nah kita sudah punya. Kemudian apalagi, rambu-rambu kita sudah punya, ada khusus parkir disabilitas. Tapi ternyata infrastruktur pun itu nggak cukup, karena infrastruktur itu cuma satu subsistem dari sistem yang besar. Contohnya nih, oke lah kita punya rem, tapi kalau kamu lihat derajatnya itu, derajat remnya itu mundur lagi, kira-kira kayak gitu. Jadi desainnya itu ternyata tidak bisa menjawab kebutuhan mahasiswa disabilitas. Jadi dia hanya ada sebagai pelengkap. Jadi tidak benar-benar bisa menjawab sebuah kebutuhan mahasiswa. Contohnya mahasiswa disabilitas mau kuliah di lantai 2. Nah bingung tuh, karena kita nggak punya lift, gitu ya. Tapi bukan infrastrukturnya. Tapi bagaimana kebijakan itu inklusif. Nggak ada masalah soal infrastruktur. Misalnya nih, kebijakannya diganti.
oh mahasiswa itu kalau mau kuliah di lantai 2, biasanya mahasiswa difabel itu ada namanya rekam akomodasi. Jadi kita udah tahu waktu KRS-an awal, kita sudah tahu. Jadi dia itu kebutuhannya apa. Jadi ketika dia mau ngeklik kelas, dia akan menyesuaikan. Kelasnya nanti akan dipindah ke lantai 1. Itu sementara yang bisa kita maksimalkan adalah di situ. Itu contoh masalah kecil aja. Kemudian masalah lainnya ada lagi nggak? Kalau dia sudah untung-untung bisa pendidikan perguruan tinggi. Nah, kalau yang tenaga kerja, agak sulit lagi nih. Orang kalian aja non disabilitas sulit dapat kerja. Bukan kalian ya. Saya doakan kalian semua mendapatkan pekerjaan yang baik, gitu ya. Di luar sana pekerjaan itu sulit, apalagi untuk penyandang disabilitas, gitu. Jadi ketika melamar sudah dilihat CV-nya, udah tinggal dibuang, banyak. Dan itu sudah rahasia umum. Itu baru tenaga kerjanya. Apakah tidak ada pekerjaan untuk penyandang disabilitas? Bukan tidak ada, tapi belum diidentifikasi kebutuhannya apa, haknya apa, sehingga perusahaan pun yang mau tidak bisa, gitu. Karena kalau kita mempekerjakan penyandang disabilitas, tapi tidak tahu cara mentreatment, ya jadinya salah juga nanti, gitu. Jadi harus banyak multi aktor yang mempengaruhi. Nah, saya punya case. Jadi ada 20 lamaran, ada penyandang disabilitas, dia sudah 20 kali mengirimkan lamaran tapi belum ada jawaban. Seorang lulusan perguruan tinggi pengguna kursi roda telah melamar ke 20 perusahaan. Namun belum juga diterima. Kira-kira apakah kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas itu dipengaruhi oleh kompetensinya? Jawabannya iya atau tidak? Apakah penyandang disabilitas tuh yang udah 20 kali ditolak itu, apakah dia itu untuk mendapatkan pekerjaan dipengaruhi oleh kompetensinya? Misalnya dia harus S1, dia harus bisa menjahit dan sebagainya. Gimana? Nafi? Bisa iya, bisa tidak. Jawaban yang sangat tepat. Benar, bisa iya, bisa tidak. Iya, karena ketika kita masuk tenaga kerja, masuk ke dalam dunia kerja, kita harus punya nilai jual. Gitu ya. Yang kalau jawabannya tidak semata-mata semuanya karena kompetensi. Karena ketika dia sudah lulusan S1 dan sebagainya, tapi karena di CV-nya ada tulisan penyandang disabilitas, lalu secara sistem, apalagi sekarang sudah basisnya AI, jadi ketika semuanya lewat AI, udah diringkas, sudah tidak masuk dalam daftar list. Jadi belum sampai di meja HRD, dia sudah tidak ada. Gitu. Jadi tidak semata-mata ngomongin kompetensi. Gitu. Jadi jawabannya tadi benar sekali. Bisa iya, bisa tidak. Tapi salah satu komponen ketika kita mau bekerja memang kompetensi. Karena tadi saya sudah menyampaikan banyak materi dan kalian juga aktif berpartisipasi. Nah, sekarang saya ingin tahu, apakah kalian punya pertanyaan terkait materi hari ini enggak? Coba, yang punya pertanyaan silakan angkat tangan dan sebutkan namanya. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Dinita Likiani. Di sini kan tadi materinya tentang sistem usaha kesejahteraan sosial, tapi dalam perspektif penyandang disabilitas. Nah, ini saya tertarik di bagian paradigma disabilitas, Bu. Karena dalam praktiknya atau realitasnya kita sering melihat penyandang disabilitas ini menerima bantuan sosial. Nah, dalam hal ini bagaimana cara untuk membedakan antara pendekatan berbasis bantuan atau charity dengan pendekatan berbasis hak dalam sistem usaha kesejahteraan sosial itu sendiri? Karena hal itu kan berbeda, tapi dalam masyarakat terkadang itu dipandang sama gitu loh, antara hak dan bantuan ini. Oke. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Desinta. Good point, good question. Nah, sekarang saya mau mencoba untuk kita bedah lagi. Kita ulang lagi ya.
ini saya buka lagi di slide yang paradigma disabilitas. Tadi bagus sekali, karena orang-orang merasa berkontribusi ketika sudah memberikan bantuan sosial, ketika sudah ngasih kotak nasi, ketika sudah ngasih mesin jahit, ketika sudah ngasih sejumlah uang, beras dan sebagainya. Nah, tidak ada salahnya ketika kita ngasih bantuan sosial. Tapi itu tadi, dia jadi paradigmanya charity. Nah, paradigma yang baru atau yang human rights ini, apa yang membedakannya, Bu? Dia tidak satu kali jalan. Dia berproses panjang. Di dalamnya ada bantuan sosial. Jadi di dalam paradigma human rights itu bukan tidak ada bantuan sosial, tapi bantuan sosial hanya salah satu saja dari banyaknya komponen tadi yang ada di sistem untuk memenuhi layanan atau kebutuhan penyandang disabilitas. Dia hanya satu poin kecil. Jadi kalau bedanya gampang, kalau basisnya charity biasanya dia cuma satu kali tempo datang. Satu kali tempo selesai. Foto bersama selesai. Tapi kalau basisnya adalah human rights, dia dari perencanaan, kemudian dilatih, kemudian dimonitoring, kemudian dievaluasi, sampai dia benar-benar berdaya. Kuncinya adalah pada pemberdayaan. Jadi kalau ada proses pemberdayaan lewat edukasi, keterampilan, dan sebagainya, itu berarti dia basisnya human rights. Karena basis utamanya adalah kebutuhannya. Gitu. Tapi bukan salah charity, tapi charity adalah bagian kecil dari subsistem tadi itu. Dia hanya bagian kecilnya saja. Gitu ya, Desinta ya. Gimana, ada yang masih kurang atau butuh penjelasan lagi? Berarti kalau hak itu lebih berkala ya, Bu, sistemnya. Jadi tidak cuma sekali, tapi secara berkala. Iya, benar. Sepertinya Desinta sudah memahami betul terkait part ini. Itu ya, Desinta. Oke. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Oke. Jangan lupa untuk ini pertemuan 14. Jadi nanti akan ada minggu depan kita akan membedah terkait caranya menggunakan mini riset gitu ya, terkait disabilitas. Kita akan mencoba memetakan, tadi sudah dipetakan tapi kan secara umum saja, tidak spesifik. Nanti kita petakan apakah masing-masing karakteristik disabilitas itu sistemnya sama enggak? Gitu. Apakah netra itu, keterbatasan netra, sistemnya apakah sama dengan sensorik yang lainnya atau disabilitas fisik. Jadi minggu depan saya minta kalian siapkan kertas A3 gitu. Ini kita akan bareng-bareng mencoba memetakan apa saja aktor dalam sistem usaha kesejahteraan sosial. Oke? Oke. Jangan lupa dibaca di sini di halaman 104 poin-poin apa saja indikator penilaiannya, nanti kalian bisa baca di buku ajar. Oke, saya rasa hari ini sudah cukup dan pertanyaannya juga sangat bagus. Jadi kita tutup perkuliahan hari ini. Terima kasih sudah hadir tepat waktu dan berpartisipasi aktif dalam kelas saya. Saya tutup perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.